Hola people, balik lagi sama aku di sini di acara aku Tea Time with Me. Dan kali ini aku mengundang tamu spesial aku yang juga my gym buddy, who also I consider as one of my mentor, yang juga punya passion untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Inilah dia Mbak Iren Rijab dari HOH. HOH itu kepanjangan dari apa? House of Hope. Jadi without further ado, kita langsung ngobrol, langsung kita tanya-tanya apa nih HOH. Inilah dia Mbak Iren Rijab. Hai Mbak. Halo Inge. Nah sebelum kita mulai Mbak, kita minum teh dulu. Karena sesuai dengan temanya Tea Time with Me. Mbak Iren adalah pendiri HOH, House of Hope. Boleh diceritain langsung Mbak, HOH itu apa sih? House of Hope sendiri adalah tempat atau wadah pemberdayaan buat anak-anak atau individu berkebutuhan khusus yang dimana mereka sudah 18 tahun ke atas. Dan House of Hope merupakan jembatan yang menghubungkan antara individu berkebutuhan khusus dengan dunia kerja atau marketplace. Jadi kita merupakan tempat yang memberi pelatihan, melengkapi skillnya anak-anak, juga perilaku mereka di dalam manajemen perilakunya sampai mereka siap kita anggap untuk bisa terjun ke dunia kerja secara profesional. Awal mulanya bisa ada passion tentang ini tuh gimana caranya? Mbak kan nggak punya anak-anak with special needs, right? Anak-anaknya 2 dan normal. So kenapa nih? Awal mulanya tuh dari tahun 2020 saya memulai satu usaha yang bergerak di dalam sosial, dan tahun 2021 mulai masuk di dalam pemberdayaan terhadap narapidana dan juga anak-anak berkebutuhan khusus, di mana produknya itu diproduksi atau dihasilkan dari narapidana dan kita kolaborasi dengan karya anak berkebutuhan khusus. Nah, produk ini kemudian tentu aja komersial kita jual di marketplace, dan hasil penjualannya kita memberikan royalti kembali kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Tujuannya untuk pemberdayaan kepada mereka. Dari 2021 sampai 2022 dan 2022 itulah lahir Yayasan Blesindo Harapan Mandiri yang menaungi House of Hope, di mana kita melihat kebutuhan untuk kita mempunyai wadah permanen yang bisa melengkapi anak-anak berkebutuhan khusus ini lebih sustain gitu. Kerinduan saya tentunya ingin melihat potensi daripada anak atau individu berkebutuhan khusus kalau mereka itu punya sesuatu di dalam diri mereka itu yang bisa bersaing di masyarakat gitu. Jadi bukan dari sisi negatifnya yang masyarakat lihat sekarang ini, stigma negatif atau mungkin mereka dikesampingkan, direndahkan, tetapi dari seluruh sisi negatif ini itu yang kita perlu patahkan, selalu ada sisi positifnya. Nah, sisi positifnya apa yang kita bisa gali dari mereka. Nah, kerinduannya House of Hope itu adalah menggali potensi apa yang mereka miliki, dan kita berusaha untuk melengkapi dan anak-anak ini sehingga mereka menjadi satu pribadi yang utuh dan mandiri dan mereka siap terjun ke masyarakat. Oke. Untuk anak-anak yang selama ini dilatih di House of Hope ini, range usianya tuh gimana Mbak? Kita ada 2 program yang namanya program empowering, pemberdayaan yang mempersiapkan mereka untuk terjun ke masyarakat di dunia kerja tentunya, yang mereka sudah 18 tahun ke atas yang produktif. Tetapi juga ada program lain, yaitu kita namakan sekarang ini adalah art-therapy. Art-therapy ini di mana anak-anak yang mempunyai passion di dalam art, kita coba melatih mereka, melibatkan mereka banyak di dalam program-program dan juga tentunya di dunia art, dan hasil mereka itu kita coba optimalkan dan mengajak kerjasama dengan beberapa mitra. Nah, ini tentunya mereka tidak harus di 18 tahun ke atas, ini bebas. Mbak Iren, apa sih dari kamu sendiri yang membuat kamu tuh tergerak mau membuat suatu yayasan House of Hope ini? Saya sangat menghargai semua ciptaan Tuhan, dan saya percaya setiap ciptaan Tuhan tuh pasti mempunyai tujuan, termasuk untuk individu berkebutuhan khusus gitu. Nah, dengan kondisi apapun tentunya kita berusaha untuk mencari potensi yang bisa kita gali terhadap anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi baik setiap individu, tentunya kita ciptaan Tuhan, kita mempunyai satu potensi untuk bisa menebarkan manfaat, kebaikan
baik untuk diri sendiri maupun ke sesamanya. Jadi inilah yang hadirnya House of Hope. Tentunya saya berharap orang-orang yang dianggap tidak mampu atau dipandang sebelah mata mendapatkan satu kesempatan dan harapan untuk bisa berkarya, berproduktif, tentu aja berdaya. Mulia sekali hatinya Mbak Irene. Oke, jadi Mbak Irene, aku cuma pengen lebih mempertegas nih supaya teman-teman juga lebih mengerti ya. Jadi House of Hope ini dia nih lebih kayak sekolah, kayak tempat kursus untuk anak with special needs, atau dia lebih kayak lembaga apa gitu? Bisa dijelasin lebih detail lagi Mbak? Jadi House of Hope sendiri itu sebenarnya bukan sekolah ya. Jadi kan kita tuh ada di hilir. Jadi udah boleh dibilang the last stage lah. Anak-anak untuk terjun ke dunia kerja. Jadi lebih tepatnya itu House of Hope tuh tempat pelatihan atau istilahnya mungkin tempat internship atau magang yang mereka kalau mau masuk di dunia kerja itu kayak apa sih gitu. Jadi kita melatih mereka dan membuat suasana juga di House of Hope seakan-akan memang mereka bekerja. Jadi mereka bukan kursus, bukan sekolah, bukan apa. Jadi semua pekerjaan dasar pun yang kita berikan ke mereka itu benar-benar secara profesional kita ajar. Jadi yang kita rubah itu adalah konsep berpikir mereka. Mereka datang ke House of Hope, mereka tuh bekerja. Oke. Ya, istilahnya bekerja sehingga mereka tahu karena mereka memang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita terima itu dari klien-klien kita yang memberikan orderan atau pekerjaan yang benar-benar dari sisi bisnis. Jadi bukan pekerjaan yang hanya sebagai sekedarnya, enggak. Nah, itu yang benar-benar mereka harus tahu. Mereka datang ke House of Hope adalah tempat pelatihan yang mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam dunia kerja. Dan di dunia kerja itu nanti mereka pun akan mendapat bayaran. Iya, sebagai kontribusinya. Karena sebelum mereka juga terjun ke dunia kerja, kita ada beberapa program. Salah satunya program bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat. Mereka akan datang ke studi industri. Mereka melihat sendiri dunia kerja itu kayak apa. Iya. Nah, terus mereka akan masuk di dalam studi sosial, berinteraksi dengan panti jompo, panti asuhan, gitu. Nah, empatinya yang kita bangun. Terus kita ajak mereka juga ke studi wisata supaya mereka melihat mungkin istilahnya kalau sekarang healing atau apapun refreshing buat mereka. Tetapi yang semua program-program kita harus ada jelas outputnya, pembelajaran buat mereka. Intinya jadi tempat untuk mereka supaya nantinya bisa terjun ke masyarakat, bekerja sebagai individu yang mampu bekerja, bersaing. Iya. Oke, jadi ini bukan HOH itu bukan tempat kayak untuk ngelatih occupational therapy atau ngelatih artnya dia, kursus, mobility segala macam. Tapi ini lebih untuk mempersiapkan individu secara mentalnya mereka untuk bisa siap bersaing dengan society. Oke, Mbak Irene, dari tadi kan berulang-ulang nih Mbak Irene mau mempersiapkan supaya anak-anak ini siap terjun ke society, siap terjun ke dunia bekerja. Kenapa harus disiapkan sebegininya? Kayaknya passionate banget, pokoknya ini anak harus siap gitu. Karena dari pengalaman saya, kebetulan saya kan datang dari latar belakang profesional juga, dan saya memahami banget kalau masyarakat atau dunia kerja gitu tuh cukup keras gitu. Apakah mereka itu siap atau tidak pada saat mereka terjun di lapangan? Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan mereka punya baik mental, mindset mereka, juga skill mereka, sehingga ini semua itu yang dipersiapkan dianggap sebagai kelebihan buat mereka. Jadi pada saat masyarakat melihat jelas-jelas secara fisik, ini kekurangan, tetapi semua itu bisa tercover dengan persiapan yang telah kita lengkapi mereka. Jadi itu yang buat saya itu paling penting sekali, mempersiapkan mental mereka, karena pada saat mereka mendapat satu goncangan tekanan di masyarakat, mereka udah harus tahu bagaimana menanganinya. Nah, itulah yang tantangan terbesar pada saat kita mendampingi anak-anak atau individu berkebutuhan khusus di House of Hope. Nah, itu adalah merupakan satu tantangan terbesar yang saya bilang ke teman-teman di pakar psikologi untuk terus mendampingi mereka dan mempersiapkan mental mindset mereka. Oke, jadi udah harus mempersiapkan anak-anaknya. House of Hope pun harus mempersiapkan mental perusahaan yang menerima nih. Iya. Jadi double duty. Ya, karena semua perusahaan juga kita memberikan sosialisasi
bagaimana mereka menerima anak-anak ini, bagaimana mereka menangani anak-anak ini gitu. Dan itulah yang kita lakukan bersama teman-teman dengan pakar psikolog, sehingga semua ini yang dikatakan inklusi. Jadi semua kita persiapkan sehingga tidak ada satu shock pada saat mereka menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi kalau aku bisa bayangin di House of Hope ini kayak ada replikanya tempat pelatihan mereka yang mirip sama kalau mereka udah terjun. Ya. Jadi ada replikanya gitu ya. Mbak Iren, boleh tolong diceritain visi dan misi dari HOH pada saat Mbak Iren mendirikan ini? Visi dari kami tentunya ingin menjadi yayasan yang unggul, berperan secara aktif, konsisten, dan memberdayakan individu berkebutuhan khusus dan orang-orang yang kurang mampu di Indonesia. Dan misi kami sendiri tentunya memfasilitasi individu berkebutuhan khusus dan orang-orang yang kurang mampu untuk mengembangkan potensi mereka, menciptakan lingkungan yang positif dan juga yang menyenangkan dengan tim yang peduli dan bersemangat. Terus yang tidak kalah penting, kita menghubungkan anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan marketplace melalui platform-platform yang ada dan mendukung setiap individu berkebutuhan khusus untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke, jadi selama ini mungkin ada pencapaian tertentu yang membanggakan, kayak apa, ada rencana yang udah terlaksana atau rencana yang akan segera dilaksanakan dari HOH? Iya. Jadi selama House of Hope sendiri kan baru berdiri 1 tahun, di tahun 2023 tentunya sudah ada prestasi yang dicapai. Dan prestasi yang dicapai ini tentunya buat kami dan juga keluarga dan istilahnya klien kami yang kita bina itu sudah ada prestasi yang terbukti, yaitu di mana 2 daripada klien kami yang kita sebut klien, sebenarnya mereka adalah individu berkebutuhan khusus. Nah, mereka udah saat ini bekerja di perusahaan. Dan perusahaan itu ya tentunya perusahaan yang kita kerjasama, mitra kita itu PT Egarindo. Mereka sudah bekerja di sana selama 4 bulan. Itu yang sudah kita raih, di mana mereka kita dampingi selama 6-9 bulan sebelum kita mengantarkan mereka untuk bekerja di dunia profesional. Oke, jadi bisa dibilang 6-9 bulan ini kayak masa trainingnya. Iya, masa inkubator sebelum bisa mereka diizinkan keluar bekerja. Benar. Jadi ada kemungkinan juga mereka tidak lolos pada saat di dalam mereka tidak melalui proses-proses ini gitu. Jadi kita ada beberapa tahap proses di dalam skema di House of Hope sebelum kita mendeliver mereka ke marketplace. Kenapa kita begitu ketat seleksinya? Karena tujuan dari House of Hope untuk mengantar mereka ke dunia bekerja atau masyarakat, mereka yang harus kita lengkapi dengan sesuatu yang memadai. Jadi bukan mereka untuk kita terjunkan, tapi mereka akhirnya bisa dibullying atau mereka diperlakukan salah. Kita nggak mau. Jadi kita mau mereka itu menjadi satu sosok pribadi yang mandiri dan bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka tidak bisa sebelah matakan, dikesampingkan. Dengan apa? Dengan mereka mempunyai satu skill yang udah kita lengkapi gitu. Kalau menurut Mbak Iren nih selama 1-2 tahun terakhir, challenge terbesarnya tuh apa? Challenge terbesarnya tuh banyak banget. Banyak ternyata. Oke, give me 5. Masih banyak waktunya. Challenge terbesar itu lumayan. Pertama, pada saat saya memulai ini yang tidak pernah terpikirkan oleh saya mengerjakan ini, tantangan pasti ada gitu loh, tapi saya tidak pernah berpikir sebetulnya challenging gitu. Nah, dari mana? Karena sulitnya satu informasi yang kita dapatkan. Ini program yang kita kerjakan ini di dunia profesional itu mempersiapkan anak-anak yang terjun ke masyarakat itu masih sangat awam sekali yang proyek percontohan. Jadi saya tidak bisa mencari mana sih sebenarnya yang langkah apa yang harus kita ambil. Jadi berjalan tuh dengan trial and error kayak gitu. Terus kedua adalah challenging dari orang tuanya sendiri. Gimana orang tuanya mensupport penerimaan dan segala macam. Ketiga, challenging tentu dari anaknya. Gimana kita bisa melengkapi anaknya ini menjadi satu pribadi yang utuh, di mana bukan mereka untuk diterjunkan untuk dipermalukan. Itu saya nggak mau. Dan itu lagi challenging terhadap perusahaan. Walaupun peraturan pemerintah sudah menganjurkan untuk perusahaan menerima mereka bekerja, tetapi pada saat kenyataannya di lapangan tidak semudah itu. Karena banyak perusahaan itu udah langsung menolak dulu dengan bermacam alasan. Nah, kenapa? Karena mereka sendiri tidak tahu harus menangani bagaimana, tidak ada contoh sebelumnya, sistemnya apa, ketakutan, banyak sekali faktor.
Nah, sedangkan household itu adalah sebagai penghubung antara individu berkebutuhan khusus dengan marketplace atau dunia kerja. Jadi kita tuh ada di mana-mana dan mata tuh tertuju kepada House of Hope. Jadi pada saat itu gimana kita melakukan perlindungan terhadap klien-klien kita sehingga tidak ada satu penyalahgunahkan. Nah, itu banyak sekali yang challenging di situ. Nah, itu semua kita pelajari sambil berjalan waktu dan tentu aja buat saya prinsipnya saya tidak, dan bersama tim saya bilang kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi yang kita bisa lakukan, kita lakukan yang terbaik buat mereka gitu. Dan itulah yang challenging yang kita jalankan sampai saat ini. Tentunya di tahun ini lebih baik karena kita sudah mendapat paling tidak langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Oke. Dan untuk kedepannya ada rencana-rencana besar apa nih dari HOH yang mungkin kamu sendiri looking forward to it? Tentunya kita tidak bisa berhenti dan puas dengan yang kita lakukan sekarang. Masih banyak sekali PR, kalau dari 100% mungkin yang sekarang saya baru lakukan 20-30%. Ekspektasi saya atau standarnya, target yang saya tetapkan. Nah, kenapa? Karena individu berkebutuhan khusus ini dari mental intelektual. Jadi kan banyak sekali yang harus kita pelajari dan maka itu kita melibatkan banyak pakar-pakar psikologi, mungkin fisioterapi dan beberapa untuk bersama-sama kita melakukan satu assessment lah terhadap anak-anak ini. Nah, udah itu langkah ke depan tentunya dengan program-program yang akan kita kerjakan dan memberikan satu output yang maksimal untuk potensi mereka. Nah, tentu aja dengan pada saat kita udah melatih mereka di House of Hope, meningkatkan potensi mereka, tapi kan harus ada pembuktian, ada penyaluran ya. Gimana kita mengajak mitra-mitra atau pihak-pihak baru untuk berkolaborasi, untuk memberikan kesempatan atau kepercayaan. Ayo dong, kasih kesempatan ke mereka gitu. Kalau mereka tidak mau membuka peluang, kesempatan, gimana anak-anak ini bisa terbukti ya mereka punya sesuatu. Jadi apa yang kita lakukan di dalam internal House of Hope tidak akan menjadi satu pembuktian di luar buat anak-anak ini gitu loh. Nah, itulah yang kita terus bergiat mengajak untuk berkolaborasi, membangun awareness bersama untuk bersama-sama melengkapi anak-anak ini dengan tujuan yang satu, keberhasilan mereka untuk menjadi pribadi yang mandiri, mereka juga bisa punya prestasi dan mereka berdaya. Kalau aku boleh kasih sedikit informasi atau sedikit ajakan buat teman-teman di luar sana, mungkin kalian punya perusahaan atau kamu punya hati ingin memberikan kesempatan nih buat anak-anak dari House of Hope, please check it out, follow Instagramnya House of Hope, and then kalau memang kamu ingin membantu, DM mereka, kontak nomor teleponnya, let's do something big. Let's be a waymaker untuk anak-anak ini, karena anak-anak ini tenang aja, udah dilatih di House of Hope 9 bulan, istilahnya di karantina. Jadi yang kita butuhin nih, House of Hope butuhin tuh dikasih kesempatan aja dulu gitu. Oke guys. Bagaimana sih pandangan secara personal kamu terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus? Saya selalu mempunyai pandangan positif terhadap mereka. Saya tidak melihat sisi kekurangannya. Jadi ini yang saya tekankan di dalam diri saya, walaupun mereka mempunyai keterbatasan, tetapi mereka mesti ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan sempurna. Dan disinilah yang akhirnya membuat saya bersemangat untuk terus menggali kelebihan mereka di dalam kekurangan mereka, supaya mereka tuh berusaha untuk terus melengkapi kekurangannya dengan apa yang kita bisa bersama-sama mengerjakan sehingga mereka menjadi satu pribadi yang utuh. Pesan moral dari seorang Mbak Iren untuk para parents special needs mungkin? Pesan dari saya tentunya dukung selalu anak-anak untuk berkarya dan mandiri. Percaya bahwa setiap individu ciptaan Tuhan pasti punya tujuan yang baik. Persiapkan mereka dari usia dini dan mari kita bersama-sama terus semangat dalam mendampingi serta melengkapi mereka sehingga berhasil dan bermanfaat bagi dirinya maupun menjadi berkat bagi sesamanya. Guys, mantap deh. So, terima kasih teman-teman udah join sama aku dari awal sampai habis satu episode, kamu tontonin terus, pantengin terus. Thank you so much. Kalau kamu suka sama video ini, please like, subscribe, and share ke teman-teman kamu mungkin supaya lebih aware lagi our society se-Indonesia. Even di luar Indonesia sekalipun.
Jadi let's do great things together. Terima kasih semuanya. Mbak minum lagi dulu yuk, pasti haus. I'll see you di next episode of Tea Time with Me. Bye.